Ya, shalom semua. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa tentunya. Ya, saya mengundang Ibu Happy yang akan bersaksi. Silahkan dibuka mute-nya Bu, dibuka mic-nya. Shalom Ibu. Ya, sudah dibuka. Silakan Bu. Shalom. Shalom semua Shalom. jemaat Mesbah, Iya. jemaat PD Victory. Iya, Ya, oke. saya Silakan Bu, silakan. Oke. happy. Ya, saya happy dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Tumbang Samba ya. Posisi saya sekarang. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang dan juga Pak Franz yang sudah menceritakan kesaksian saya, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juni kemarin saya sakit. Sakitnya itu sakit muntah ber. Jadi saya BAB 18 kali, kemudian muntah itu 5 kali ya. Jadi badan itu terasa lemas dan hampir-hampir saja lewat seperti itu. Saya tidak ke rumah sakit karena memang saya, saya tipenya takut sekali kalau ke rumah sakit. Jadi saya minta rawat di rumah aja. Dan pada saat itu juga saya masih bisa pegang HP, puji Tuhannya. Kemudian saya juga mendapat WA dari salah satu teman anak saya bahwa mengatakan bahwa nilai anak saya ini banyak kosong dan kemungkinan agak tipis begitu untuk naik kelasnya. Jadi saat itu saya juga mendengar kabar di mana saya sakit, mendengar kabar yang seperti itu, saya drop dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hampir saya pasrah karena mendengar hal seperti itu dan juga saya sakit dan saya bisa tertidur saja. Tiba-tiba 1 jam kemudian saya merasa kelegaan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya meminta petunjuk. Bahkan jujur saja saya malu untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk menaikkan anak saya karena pengakuan anak saya. Saya hampir malu. Tapi saya pasti saya minta saya naik kelas dengan catatan berikan kesempatan. Puji Tuhan, pada tanggal 19 Juni kemarin, anak saya naik kelas. Saya hampir tidak percaya, kok ini naik kelas gitu. Baik Tuhan kepada anak saya. Yang saya diberikan kesempatan ini, saya masih sehat. Tadinya saya juga mungkin hampir lewat. Saya kena penyakit muntah ber. Saya juga diberikan kabar seperti itu, saya terpukul. Tapi saya hanya pasrah dan saya berdoa, saya sujud duduk di kaki Tuhan. Saya meminta Tuhan memberikan untuk saya dan juga keluarga dan juga anak saya. Dan saya juga ingat yang dikatakan oleh Ibu Eli saat itu. Hari Rabu ya tanggal 6 Mei. Tuhan peluk aku sebentar saja. Dan, dan itu saya itu tawar hati saya. Oh seperti ini sih. Kenapa seperti ini? Tapi saya tetap ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Eli. Tuhan peluk aku sebentar saja. Di situ saya mengucapkan, Tuhan peluk saya saat ini. Saya sudah tidak, jujur saya sudah tidak kuat. Tapi
berikan kekuatan. Saat ini saya bisa bersaksi, Tuhan menolong saya. Anak saya naik kelas dan dan juga nilainya tidak ada yang kosong. Puji Tuhan, nilainya semuanya memenuhi standar dan begitu baik. Dan juga saya masih diberikan kesempatan untuk bersaksi di sini. Tuhan sungguh baik kepada saya. Dan juga begitu saya dapat masalah, saya dapat pergumulan seperti ini, saya merasa bersyukur karena dengan mendapatkan pergumulan ini, saya sering baca Alkitab yang dulunya kitab saya itu terus terang saja berdebu itu karena tidak pernah dibaca dan juga disentuh. Tapi dengan saya mendapatkan pergumulan, saya sadar bahwa Tuhan itu begitu baik kepada saya. Hanya saya saja yang tidak tahu diri. Dengan hal ini, saya bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak akan lagi melupakan karena Tuhan itu baik. Saya demikian kesaksian ya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Nah, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu ya. Puji Tuhan. Baik. Nah, baik. Tetap dibuka mute-nya Bu Happy. Mungkin saya akan ada pertanyaan-pertanyaan sedikit. Jadi seperti judul kita tentang hati dulu yang penting dipulihkan begitu ya Bu ya. Baru sakit, kemudian masalah anak dibereskan oleh Tuhan. Betul ya Bu ya, begitu ya? Halo, Ibu mendengar suara saya? Iya Pak, Ya, jadi hati dulu yang dipulihkan, kemudian baru Ibu melihat eh, kesehatan maupun juga anak juga benar-benar ditolong Tuhan. Begitu ya Bu ya? iya Pak, betul sekali. Betul. Nah sekarang sempat ibu sempat kecewa dengan anak seperti itu. Nah sekarang bagaimana hubungan ibu dengan anak, komunikasinya seperti itu? Yang saya dengar terpisah dengan ibu ya, kotanya terpisah begitu tempatnya. Jadi bagaimana hubungannya Bu? Hubungan saya sekarang baik. Kalau kalau yang dulunya sempat kami itu tidak berkomunikasi, katakanlah tidak tidak bertegur sapa seperti itu Pak. Tetapi saya karena saya sudah mengenal Tuhan, saya saya menyalip diri saya harus mengalah akan hal itu. Dan juga saya meminta maaf pada anak saya kalau saya menegur dia sering dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan. Oke, berarti ada pemulihan juga hubungan ya, pemulihan hubungan ya. Betul. Nah, sekarang apakah ada matchba gitu kalau misalkan dengan anak, dengan keluarga? Ada Pak, yang dulunya tidak ada mesbah, tapi sekarang dengan adanya saya mendapatkan pergumulan, mesbah doa, kami keluarga ada. Saya setiap hari atau setiap subuh sebelum saya berangkat ke sekolah, saya baca Alkitab. Yang dulunya sudah saya katakan tadi, hampir jujur ya ini 15 tahun jalan ke 16 tahun saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya membaca paling kalau setiap hari Minggu kedatang ke gereja itu juga mut-mutan. Tapi sekarang saya menyesal, saya tidak mau lagi mengulangi perbuatan seperti itu. Saya bertobat. Saya tidak mau lagi. Baik. Nah, Ibu kalau di sana Ibu punya komunitas atau komunitas Ibu sementara ini eh, apa seperti ini Zoom atau gimana? Dan boleh cerita sedikit juga eh, Ibu mengenal Bu Eli dari mana? Saya mengenal Bu Eli waktu itu kan, saya itu malam-malam ya, saya itu nggak bisa tidur. Saya scroll
scroll IG, tiba-tiba ada ini saat teduh kan di Instagram itu. Jadi saya dengar khotbahnya, jadi saya ada komen ini setiap setiap hari ya. Tiba-tiba ada jemaat jemaat yang bernama siapa ya? Ibu Santi, Ibu Santi, Ibu Santi ya kalau nggak salah yang di Surabaya itu. Dia langsung respon, oh ini Bu, ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia bilang jam ini. Jadi saya mengikuti seperti itu. Jadi sampai sekarang saya mengikuti, kalaupun saya tidak mengikuti ya, rasanya ada yang kurang gitu. Saya itu maunya kurang sih kalau satu kali aja saat teduh ini. Saya itu inginnya 3 kali lah dalam satu hari itu. Rasanya kurang sekali seperti itu. Saya haus sekali. Jadi kalau satu hari saya terlewatkan mengikuti maksud saya mengikuti saat teduh ini ada sesuatu yang kurang seperti itu. Baik. Kalau ibu sendiri di sana di kota ibu tidak punya komunitas gitu, tidak punya perkumpulan untuk ibadah bersama gitu selain gereja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Tidak ada. Jadi puji Tuhan ya dengan adanya media sosial, Instagram ya, juga yang lain-lainnya, Zoom seperti ini, juga akhirnya ibu bisa bertumbuh imannya ya, hatinya semakin terus Iya. dipulihkan begitu ya. Nah, apakah pernah berkomunikasi dengan Ibu Eli selaku gembala dari Victory? Pernah berkomunikasi? Kalau berkomunikasi sih lewat ini aja, lewat DM aja. Kalau yang berkomunikasi lewat telepon maupun via WhatsApp itu belum pernah. Belum pernah. Dan waktu DM sempat juga dijawab sama Ibu Eli? Dijawab. Dijawab ya, puji Tuhan. Karena banyak juga yang sempat tidak terjawab Bu. Karena satu hari yang DM dan yang WA Bu Eli itu ribuan orang. Ya, jadi saya pernah melihat ribuan orang. Jadi ya memang harus sabar ya. Tapi ternyata Ibu termasuk salah satu yang juga dijawab dan akhirnya diberikan kekuatan tentunya begitu ya. Dan puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah yang terakhir. Ibu berprofesi sebagai apa sekarang? Guru, Guru ya? guru SD. Wah, sebagai ibu guru, tepuk tangan dulu buat ibu guru kita ya. Puji Tuhan. Nah, Ya. eh apa namanya? Tentunya sebagai guru juga ingin menjadi teladan buat murid-murid yang diajarnya begitu ya. Nah, Iya, jadi kita percaya bahwa ibu juga tadi seperti tadi baca firman, bangun mezbah. Nah, itu bisa juga diajarkan kepada anak-anak di sekolah begitu ya, diingatkan supaya mereka juga semakin mengenal Tuhan begitu ya. Nah, baik. Nah, jadi untuk kehidupan ekonomi Tuhan tolong juga Bu, diberkati hidup. iya, ditolong, Pak. Ah, ini saya berkesaksian sedikit ya, Pak ya. Boleh, boleh. Kemarin itu saya ada pembayaran SPP. Kebetulan saya sekolah lagi. Ada pembayaran SPP yang nilainya ya jujur aja ya 9 juta. Jadi saya itu bergumul juga dengan hal itu. Tapi saya percaya pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Saya ingat doa Bu Eli ya. Tunjukkan keperkasaan. Saya ingat itu. Jadi saya tumpang tangan dengan tagihan saya itu, tunjukkan keperkasaanmu ya Tuhan, dan puji Tuhan Pak, sebelum tanggalnya saya sudah bisa melunasi itu. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wow, hanya doa sederhana ya. Tuhan, Saya tunjukkan tumpang tangan, keperkasaanmu. Wow, tunjukkan. keperkasaanmu begitu ya. Dan akhirnya Tuhan Iya, tunjukkan dengan Tuhan mencukupi segala tunjukkan kebutuhan. Pak. Wow. Iya. Ibu ini jadi Oh, guru tapi juga sekarang lagi sekolah untuk ngambil iya, ngambil saya apa? ngambil sekolah lagi. Wow, luar biasa masih sempat-sempatnya ya sekolah ya. Iya. Iya, oke baik. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan.
Ini dahsyat ya. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Hati dulu yang penting ya Bu ya, setuju ya, dipulihkan dulu hati. Setelah itu Kita dulu yang semuanya. berubah, Pak. Nah, Kita dulu hatinya yang merubah, baru berubah. kita, Iya, uh-uh, iya, baru kita nuntut. Kalau kita nuntut dulu dia yang berubah, tapi kita nggak berubah, percuma. Kita dulu iya, yang disalibkan. ya. Ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudah, tapi ternyata bersama Ternyata dia Tuhan mudah. bisa ya. Tapi bersama Tuhan bisa, Amin. asal ada kemauan, asal yakin dan percaya. Saya yakin itu semuanya bisa. Yes, tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bu Happy yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Ya, baru saja kita mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bu Happy. Sampai ketemu lagi Bu Happy. Tuhan Yesus memberkati kita.